Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pajamberni dengan NIM 080511828662. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum penginderaan jauh lautan dengan materi SPL, CHL, dan kemudian ada ZPPI. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu dari SPL. Nah, SPL itu sendiri suhu permukaan laut, bisa disebut dengan sea surface temperature atau SST, adalah temperatur air laut pada lapisan permukaan, biasanya hingga kedalaman beberapa meter. SPL dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti radiasi matahari, arus laut, kedalaman perairan, dan pola cuaca. Nah, SPL sangat berpengaruh terhadap kehidupan laut, termasuk distribusi ikan dan organisme laut lainnya. Kemudian untuk klorofil atau CHLA, klorofil adalah pigmen utama dalam fitoplankton yang digunakan dalam proses fotosintesis. Konsentrasi CHLA di perairan dapat diukur untuk menentukan tingkat kesuburan perairan dan potensi keberadaan ikan. CHL sering digunakan sebagai indikator produktivitas primer karena fitoplankton merupakan dasar rantai makanan laut. Semakin tinggi konsentrasi CHL, semakin banyak fitoplankton yang tersedia, yang pada akhirnya menarik ikan-ikan kecil dan predator yang lebih besar. Kemudian ini ada zona potensi penangkapan ikan, bisa disebut dengan ZPPI. Ini adalah area di perairan yang diperkirakan memiliki potensi tinggi untuk keberadaan ikan berdasarkan faktor-faktor oceanografi seperti SPL dan CHL. Dengan penentuan ZPPI, biasanya menggunakan data satelit dan model prediksi yang mengidentifikasi wilayah dengan SPL dan CHLA yang optimal untuk keberadaan ikan. Wilayah dengan SPL yang sesuai dengan preferensi ikan dan konsentrasi CHLA tinggi sering menjadi lokasi yang potensial untuk penangkapan ikan secara efisien. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara untuk penggunaan data di software Ocean Color. Yang pertama itu kita buka Google Chrome. Kemudian pada Ocean Color ini, nah ini kita pilih pada bagian level 3 dan 4 browser. Tunggu. Kemudian di sini saya akan mengunduh data dari klorofil A, kemudian akan mengunduh data dari sea surface temperature. Nah, pada bagian produk ini kita bisa memilih, nanti kita akan mendownload klorofil concentration dan akan mendownload di sea surface temperature. Yang pertama ini kita akan mendownload pada bagian SST, sea surface temperature, kita ubah. Kemudian pada periode kita ubah menjadi monthly. Kemudian pada bagian resolution ini kita ubah menjadi 9 km. Pada bagian instrumen ini kita ubah awal tanggalnya kita ubah menjadi 2004. Dan ini bisa kita ganti bulannya menjadi bulan Oktober. Dan ini bisa tanggal 1. Kalau sudah, ini kita klik extract or download data. Nah, pada bagian ini kita klik type-nya Binet dan kemudian PNG. Kalau sudah, ini bisa kita langsung download datanya. Nah, pada bagian ini kita salin pada bagian yang kedua. Ini kita copy. Nah, ini datanya akan langsung otomatis terunduh. Kemudian ini bisa kita klik kanan, kemudian kita klik go to Ocean Color. Nah, datanya akan otomatis sudah terunduh. Berikutnya ini ada sea surface. Pada produk ini kita akan download untuk yang klorofil. Bisa kita scroll, kita download yang CHL. Pada periode ini kita pilih monthly. Pada resolutionnya kita pilih yang 4 km. Dan ini biarkan sama. Nah, ini kita klik extract. Berikutnya pada bagian ini bisa kita type-nya kita centang semua, Binet, iPad, dan kemudian PNG. Dan ini langsung bisa kita download. Kita klik download. Dan pada link yang kedua, ini bisa kita klik blok dan kita salin. Bisa juga ini kita langsung klik go to Ocean Data yang bagian color A.
Kemudian kalau datanya sudah terunduh seperti ini, kita masuk ke software CDES. Kita klik finish dulu, habis itu ini bisa kita klik file, kita klik open product. Berikutnya ini kita pilih tempat penyimpanan di mana file yang sudah kita unduh tadi. Ini kita masukkan, yang pertama itu kita masukkan yang SSD. Dan kita masukkan data yang kedua itu ada color atau chlorophyll A. Kemudian pada bagian ini kita bisa klik band, kita masukkan SSD. Berikutnya pada chlorophyll A kita klik band, kita klik color. Ini datanya sudah. Dan bagian ini kita bisa klik pada bagian bumi. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa berikutnya pada langkah ini kita klik rectangle. Ini bisa kita klik daerah wilayah kajiannya. Dan bisa kita klik rectangle. Kita bisa rectangle untuk wilayah pulaunya. Ini sama juga. Ini. Dan ini bisa kita klik kanan, kita klik export pixel, kita klik where to file, dan ini bisa kita pilih tempat penyimpanannya. Ini kita ganti namanya menjadi SSD Wahyu, dan kita ini langsung kita save. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Berikutnya pada bagian SSD, mohon maaf tadi untuk pemberian nama ini itu bukan SSD tapi color. Kemudian pada bagian SSD ini kita klik kanan pada bagian rectangle, kemudian kita klik export max pixel, kita pilih ini geometri, dan kita klik OK. Pada bagian ini kita klik where to file, kemudian ini bisa ketik beri nama yaitu SSD Wahyu, dan kita klik save, kemudian tunggu sampai hasil dari export max pixelnya selesai. Kita masuk ke Excel, kita buka Excelnya, kemudian kita bisa drag untuk hasil datanya sudah kita olah di software CDES. Ini bisa kita jadi dua seperti ini, dan ini kita bisa langsung drag. Nah, ini akan seperti ini. Dan kita hapus pixel X, pixel Y, dan kemudian kual SSD, dan kita sisakan pada bagian longitude dan latitude dan SSD saja. Ini bisa kita langsung hapus, kita delete juga, dan ini bisa kita delete. Nah, di langkah ini kita klik SSD, kemudian kita klik ke sort filter, kita klik filter, dan pada bagian ini kita klik, kita cari nah, kita klik OK. Kalau sudah, ini kita berikutnya ini bisa kita drag ke bawah, kemudian kita hapus, kita delete,
delete. Berikutnya ini kita klik SSD. Ini kita klik select all dan langsung kita klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, kalau hasilnya sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung save aja, save as. Kita masukkan. Dan ini kita beri nama. Dan ini kita dengan format text tab delimited. TXT kan nyebutnya. Kemudian ini bisa kita klik. Nah, setelah ini kita bisa klik folder, kemudian ini kita beri nama Excel. Dan pada save type-nya kita klik tab atau txt. Berikutnya pada CHL kita lakukan dengan langkah yang sama seperti tadi. Ini kita buka baru, dan ini bisa kita drag datanya untuk bagian CHL. Berikutnya ini bisa kita hapus. Kita klik delete, dan ini kita blok pada CHL. Kita klik sort filter, kita klik filter, kita klik, ya. Ini bisa kita klik none. Kita klik OK, dan ini kita cari kita klik OK. Ini bisa kita hapus semua dan kita drag. Kita klik delete. Kemudian kita klik color, kita klik select, dan ini kita klik save, kita klik OK. Nah, hasilnya akan muncul. Kemudian kita klik save as, kemudian kita masukkan ke folder dan nama dengan formatnya txt, kemudian kita save. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke ArcGIS, kemudian kita klik add data, kemudian ini kita masukkan SAP Indo. Kita cari tempat penyimpanannya, kita klik, kita masukkan yang SAP Itkabu. Kalau sudah seperti ini, kita klik file, kita klik data, kita klik extract data, dan kita masukkan untuk bagian datanya tadi. Dan kita masukkan yang SSD. Kita add pada di bagian zip file-nya, kita masukkan SSD. Kita pilih WG1984, kemudian kita klik OK. Kita tunggu ya. Log berapa ini? Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan file, kemudian kita masukkan untuk yang CHL-nya. Kita klik add, pada zip-nya kita masukkan color A, dan kita masukkan WG1984, dan ini kita klik OK, dan ini kita klik OK. Berikutnya ini bisa langsung kita zoom wilayah daerah kalian. Kita tadi ini. Berikutnya pada bagian search,
kita cari IDW, kita pilih IDW, klik 3D analysis, dan pada bagian input point filternya kita masukkan yang SST, dan pada Z value-nya kita pilih yang SST. Atau tracernya ini bisa kita beri nama, kita masukkan dulu, kita buat new geodatabase. Kita masuk, dan ini bisa kita beri nama SPL. Kita klik save, dan ini bisa kita klik OK. Tunggu sampai proses IDW-nya selesai. Nah, hasilnya kurang lebih akan muncul seperti ini. Berikutnya ini kita klik kanan pada SPL, kita klik properties, ya. Dan kita pindah ke simbologi. Pada classifier ini kita ubah untuk warna colornya, kita ubah dari warna merah ke warna hijau. Nah, ini menandakan dari suhu tinggi ke rendah. Nah, ini kita akan ubah dari suhu rendah ke tinggi. Di sini pada warna kemerah ini kita klik fill colors. Nah, ini untuk suhunya udah berubah dari suhu rendah ke tinggi. Bisa langsung kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya untuk warnanya ini kita bisa membedakan. Kalau warna yang hijau ini merupakan suhu yang rendah. Di sini dominan untuk suhu rendah, kemudian sedang, dan cukup. Di sini ada suhu rendah, cukup rendah. Nah, di sini tidak ada berwarna merah karena ini disesuaikan dengan lokasinya. Di sini akan memasukkan untuk nilai CHL-nya. Di sini tadi saya sudah memasukkan untuk CHL-nya. Di sini saya ulangi lagi ya. Di sini kita bisa masuk Xdata, kemudian kita masukkan untuk CHL, dan ini bisa masukkan dengan chlorophyll. Ini bisa masukkan WGS 19.4, dan bisa kita klik OK. Kita masukkan datanya, kita klik file, kita edit data, Xdata, kita masukkan CHL-nya, dan pada bagian zatnya ini kita masukkan chlorophyll. Berikutnya ini kita masukkan WGS 19.4, kita klik OK, dan kita klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik search, kemudian kita cari IDW, dan kita masukkan 3D analysis. Pada bagian ini kita masukkan CHL Wahyu. Pada Z file-nya ini kita masukkan chlorophyll, dan pada bagian output rasternya kita bisa masukkan CHL. Kita save, dan bisa kita klik OK. Kita tunggu untuk proses IDW pada chlorophyll-nya. Nah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Ini bisa agak kita mundurkan, zoom out. Nah, kemudian pada bagian CHL-nya kita klik kanan, kita klik properties. Kemudian ini pada simbologi kita pilih classified, dan pada kloramnya kita ubah warnanya menjadi merah ke hijau. Dan ini suhunya dari tinggi ke rendah. Kemudian ini kita akan ubah dari suhu rendah ke tinggi. Kita klik warna merahnya, kita klik film rouge color seperti ini, dan kita klik OK. Kita hapus centangnya. Nah, bisa dilihat ini hasil dari persebaran untuk chlorophyll A. Dan mungkin itu saja dari proses untuk pengolahan chlorophyll A dan SPL tadi. Nah, kemudian ini kita bisa checklist. Kita checklist. Nah, untuk daerah ini kita menggunakan SSD dan CHL karena ini untuk bisa menjadi daerah pusat atau wilayah dan membedakan dari daerah kajiannya seperti itu. Dan pada bagian ini
kita bisa klik rectangle dan kita rectangle untuk daerah kajiannya seperti ini. Kita tunggu. Kemudian pada layers kemudian kita klik convert grafik to, kemudian pada bagian ini kita bisa pilih yang SSD. Kemudian ini bebas kita mau pilih CHL atau SSD, tapi di sini saya memilih SSD atau SPL. Kemudian pada bagian output save file ini kita masukkan datanya. Kita ubah namanya jadi area kajian, dan kita klik save dan bisa kita klik oke. Dan pada bagian do you want to edit the exported data to my, setelah ini kita klik save dan bagian ini bisa kita delete. Nah, kita klik geoprocessing, kita klik add to box. Kemudian kalau sudah muncul, kita ke analysis tools, kita klik overlay, kita klik erase. Pada bagian input fiturnya kita pilih area kajian, pada erase fiturnya kita klik kabu, dan pada output fiturnya kita pada bagian ini kita masukkan untuk wilayah kajian Wahyu, kita klik save dan kita bisa save. Berikutnya ini kita tunggu sampai hasil erase-nya selesai. Berikutnya kita klik geostatistical analysis tools, kita klik interpolation, kita klik IDW. Berikutnya pada input fiturnya ini masukkan SSD atau SPL, pada Z filenya ini kita klik SSD. Kemudian pada ini wilayah kajian, kemudian kita ke raster analisis, kita pilih pada maksnya ini wilayah kajian. Berikutnya ini bisa kita klik OK. Berikutnya pada output raster ini kita masukkan datanya, ini kita beri nama IPW SSD Wahyu, kita klik save, kemudian kita klik OK. Kita tunggu dari proses IDW dari interpolationnya berhasil. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Bukan hal sama pada CHL. Ini kita klik IDW, kita masukkan untuk data CHL Wahyu pada Z value-nya. Ini kita klik, kita masukkan klorofil pada bagian environment-nya, kita klik processing extend, pada bagian extend kita pilih wilayah kajian, dan pada raster analisis kita masukkan max-nya ini wilayah kajian juga, kita klik OK. Dan pada output rasternya ini bisa kita isi namanya IDW CHL Wahyu, kemudian kita save dan bisa kita klik OK. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, proses hasilnya akan muncul. Berikutnya kita klik Special Analysis Tools, kita klik Surface, kemudian kita klik Contour. Dan pada input rasternya ini kita masukkan untuk SD. Pada bagian output fiturnya kita masukkan dan diberi nama pada geodatabase Contour SSD Wahyu, kita klik save. Dan untuk nilainya ini kita kontur intervalnya 0,5 dan bawahnya ini 25. Dan kita klik OK. Kita tunggu hasil kontur SSD-nya keluar. Nah, berikutnya ini kita klik kontur lagi,
pada input rasternya ini kita masukkan dari data klorofil CHL. Ini bisa kita beri nama kontur CHL Wahyu. Kita klik save. Pada kontur intervalnya ini kita isi dengan 0,5. Berikutnya di bawahnya ini kita isi dengan 0,2. Ini bisa kita langsung klik OK. Kita tunggu dari hasil kontur CHL-nya keluar. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, pada langkah ini kita klik editor. Kita klik start editing. Kita pilih bagian kontur SSD Wahyu. Kita klik OK. Dan kita klik kanan pada kontur SSD Wahyu. Kita klik open attribute table. Dan kita klik table option, select by attribute. Dan kita klik kontur. Dan kita klik get unique view values. Dan pada bagian ini kita klik kontur, kita klik 78, selesai, dan ini bisa klik delete selected. Berikutnya ini bisa kita silang. Kemudian pada kontur CHL ini kita klik kanan, kita klik open attribute table, kita klik select by attribute, kita klik kontur, kita klik ini, dan kita klik get unique values, dan kita masukkan 11, kita klik apply, dan kita klik close. Kemudian kalau sudah, kita klik editor, kita klik save, dan kita klik stop editing. Kemudian pada bagian bioprocessing kita klik intersect, dan pada input fiturnya kita masukkan SSD kontur, dan kita masukkan CHL, dan pada output fitur kelasnya kita masukkan, mohon maaf, berhubung Z di laptop saya tidak bisa dipencet, jadi saya di sini klik Z ya, Z PPI Pulau. Dan ini kita klik save, dan pada bagian output type-nya kita klik point, dan bisa kita klik OK. Kita tunggu dari hasil intersect-nya. Selesai. Nah, hasilnya akan muncul pada berikutnya. Ini kita checklist saja semuanya. Kita checklist, muncul kita checklist. 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 Dan ini bisa kita lebih zoom. Nah, berikut ialah dari zona potensial penangkapan ikan. Nah, biasanya untuk pada daerah ini biasanya dilakukan untuk penangkapan ikan, dan bisa terjadi fishing ground seperti itu. Bisa dilihat ini untuk daerah-daerahnya seperti ini. Nah, untuk tandanya ini kita bisa ubah untuk simbolnya. Kita klik, kemudian ini kita bisa klik edit simbol, kemudian kita ulangi, ini kita klik edit simbol. Ini benar, kemudian kita klik, nah pada bagian ZPP ini kita klik untuk simbolnya, bisa kita ubah, kita klik edit simbol, kemudian kita klik karakter marker simbol. Kemudian pada fontnya ini kita bisa ubah S3, environmental, dan icon. Di sini kita bisa ubah untuk gambar ikan. Ini bisa kita ubah untuk size-nya supaya lebih kelihatan seperti itu. Dan ini kita bisa ubah untuk color-nya, untuk warna ikannya bebas. Mau kita beri warna apa?
Kemudian bisa kita klik OK. Nah, seperti inilah untuk hasil dari ZPPI atau zona penangkapan ikan. Di sini hanya terkumpul pada bagian bawah, dan pada daerah lainnya itu tidak terdapat zona penangkapan ikan seperti itu. Demikianlah video pengolahan dari materi SPL, CHL, dan ZPPI. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyebutan kata dan pengolahan. Saya kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.